Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang baik hatinya. Jadi pada video gua kali ini ya, gua akan membuat satu series ya, bagaimana kita membuat software berbasis web untuk membuat kamus. Sebenarnya ini berbasis web dengan menggunakan Next.js sih. Sebenarnya itu lebih rincinya. Gitu. Nah, cuman untuk video kali ini, ya untuk series kali ini memang gua membuat titel gitu ya, lebih umum. Kenapa lebih umum? Karena memang gua itu akan menyasar gitu, menyasar atau menargetkan untuk orang-orang yang umum juga. Katakanlah kalau misalnya gua secara rinci gitu, di titel itu gua bilang uh, Introduction to Next.js misalnya, atau enggak bagaimana membuat aplikasi berbasis Next.js misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemungkinan dapat konten-konten gua hanya orang-orang atau developer-developer yang sebelumnya memang relate ke coding ya. Misalnya entah dia memang sebelumnya udah menjadi programmer dan dia mau tahu bagaimana cara kerja Next.js dan lain sebagainya, atau enggak dia memang kepo dengan Next.js gitu kan. Atau enggak mungkin mereka-mereka yang memang sudah pernah mencari hal-hal yang relate ke Next.js, misalnya JavaScript tutorial gitu ya, atau enggak mungkin React JS tutorial gitu, sehingga mereka yang disuggest oleh engine-nya YouTube untuk menerima konten-konten tersebut kan, seperti itu ya. Ah, ya, jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk aja ke bagiannya ya. Soalnya ini kalau misalnya gue mungkin terbata-bata dalam penyampaiannya, karena ini gue udah lama banget nggak ngoding gitu ya. Sorry, bukan nggak ngoding, nggak bikin video di depan kamera seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi kita buat aplikasi berbasis web, sebenarnya berbasis Next.js juga gitu ya untuk stacknya. Dan gua nggak menggunakan database sama sekali, gua hanya menggunakan file di sini, jadi benar-benar ringkas gitu ya. Benar-benar apa namanya? Emang untuk yang nyoba-nyoba dulu Next.js itu seperti apa. Nanti baru ke depannya mungkin gua bikin series untuk bikin software berbasis Next.js juga mungkin, cuman mungkin untuk data fetchingnya gue menggunakan katakanlah SSR, atau enggak mungkin gue menggunakan static ya, static generation gitu ya, dan lain sebagainya lah, intinya seperti itu. Jadi udah masuk ke data fetching, cuman mungkin untuk di seri selanjutnya. Nah, jadi gue bikin yang simple-simple dulu untuk menggugah orang-orang yang tadinya mungkin udah kepo gitu ya. Udah kepo, kembali lagi yang seperti gue mention sebelumnya, bahwa gue itu memang menyasar orang-orang umum dulu nih. Mungkin banyak di luar sana yang, ini intermezzo dulu, mungkin banyak orang di luar sana yang mau ngoding tapi mungkin mereka pusing sama pikiran mereka sendiri gitu ya. Entah mungkin mereka itu ngerasanya bahwa kalau ngoding itu harus pinter banget matematika, atau enggak mungkin gue nggak punya biaya. Sedangkan kalau ikut bootcamp programming itu mahal, butuh dana 20 juta, bahkan ada yang sampai 40 jutaan, seperti itu ya. Jadi akhirnya menghambat mereka untuk nyoba. Sementara namanya ngoding itu lu harus nyoba dulu, harus nyicip. Katakanlah gini, ada banyak di luar sana yang udah ngikutin bootcamp, maksain, ternyata itu nggak sesuai sama passionnya. Akhirnya ketika mereka ngejalanin bootcamp atau nggak ngejalanin suatu pelajaran gitu ya, dan mereka akhirnya tidak menemukan sesuatu yang apa ya, yang aha momennya itu di situ gitu ya. Tiap orang itu passionnya beda-beda kan. Gitu, ketika mereka udah rogo kocek dalam-dalam, tatonya nggak sesuai sama passion dia, dan akhirnya dia nggak improve gitu ya. Itu kan sayang. Nah, karena kenapa? Mereka itu harusnya sebenarnya nyoba dulu. Intinya itu nyicip dulu. Gampangnya gini, gue agak muter-muter di video ini karena biar lo tahu dulu gitu ya, strong why-nya itu kenapa lo harus ngoding. Kalau misalnya lo mau nyemplung di sebagai programmer gitu ya, sebagai coder, gue harus kasih tahu dulu. Jadi jangan sampai lo itu udah terlalu deep dan akhirnya lu cuman buang-buang waktu gitu ya. Jadi lu harus tahu dulu landasannya kenapa gue harus jadi programmer, itu harus kuat dulu strong why-nya. Saya gini, contoh paling gampangnya kalau misalnya lu buka resto baru dan lu tahu makanan yang lu bikin, produk-produk yang lu bikin itu enak banget, dan lu udah tanya ke teman-teman lu suruh mereka ngetes makanan lu dan itu enak banget. Cuman kan nggak mungkin kalau misalnya lu buka resto cuman untuk teman-teman lu doang. Pasti kan untuk halayak luas, lebih luas lagi kan gitu. Mungkin satu kecamatan atau enggak satu kabupaten gitu kan, atau mungkin satu provinsi seperti itu kan. Nah, intinya itu mereka itu ketika lu bikin produk baru atau resto baru, apa yang harus apa ya, pasar itu lakukan terhadap produk lu.
lu itu kan harus mengomunikasikan bahwa, gua itu ada loh, gitu kan. Gua itu ada, produk gua ada, dan lu harus nyoba makanan yang gua coba. Kalau misalnya mereka belum ada yang nyoba, mana tahu mereka bahwa makanan yang lu bikin itu enak, ya enggak? Kan berarti kuncinya itu lu harus nyoba dulu, gitu. Pasar atau enggak lu posisinya nih kalau sebagai coder, lu itu harus nyoba ngoding dulu, baru lu ngerti, oh ternyata ngoding itu kayak gini loh, experience-nya kayak begini, ternyata enak ya, ternyata gampang ya. Nah itu hal-hal yang lu harus bisa didapetin based on experience. Lu harus coba dulu intinya. Ketika lu udah nyoba, baru lu bisa melakukan decision, lu bisa decide gitu, lu bisa memberikan keputusan bahwa lu itu maju lagi sebagai coder atau enggak, apa mundur, apakah ini sesuai dengan passion gue atau enggak, dan lain sebagainya. Nah itu lu baru bisa decide itu ketika lu udah nyoba dulu. Nah jadi seperti itu ya, itu intermezzonya. Sama juga dengan coding gitu, itu sama aja. Jadi ketika lu udah mulai kepo, gue mau bisa ngoding nih karena sekarang gue posisinya apalagi stigmanya sekarang namanya coder itu gajinya lebih tinggi dibanding yang lain, kan seperti itu ya. Nah jadi kan lu harus nyoba dulu posisinya. Oke, udah seperti itu, jadi berarti kan kuncinya lu itu harus nyoba. Nah, nanti ketika lu udah nyoba, baru nih, gua kasih tahu lagi untuk orang-orang yang mungkin umum yang kepo dengan konten gua posisinya sekarang, lu itu harus nyoba. Lu harus nyoba dengan tanpa lu berpikir banyak ketika prosesnya, maksud gua. Jadi jangan sampai eh, ketika gua misalnya ngoding gitu ya, lu ngikutin kan posisinya. Nanti ketika ketemu sintaks-sintaks atau pola-pola yang memang itu unfamiliar untuk lu, misalnya katakanlah kalau di JavaScript itu kan ada yang pakai backtick, ada yang pakai double quote, kan seperti itu ya. Kenapa ini gua harus bikin tulisan seperti ini pakai backtick? Bedanya apa sama yang double quote? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu yang lu tanyakan pada diri lu sendiri, yang sebenarnya itu lu nggak bisa ngejawabnya itu. Akhirnya lu ngerasa susah sendiri gitu loh. Jadi saran gua itu, lu itu selesaiin dulu sampai benar-benar nih katakanlah muncul nih di browser seperti ini, hasilnya seperti apa gitu ya. Baru lu boleh mikir deh, oh ternyata seperti ini loh experience-nya. Baru deh. Tapi kalau misalnya lagi ngoding, lu ikutin saran gue, lu ikutin plek-plek apa yang gue bikin, apa yang gue typing di, apa yang gue lakukan maksudnya di browser, ikutin aja udah. Udah gitu. Itu saran gue untuk orang-orang yang memang eh, tidak punya background programming dan mau mencoba untuk ngoding. Intinya ikutin dulu dari A sampai Z-nya. Jangan berpikir banyak. Gitu ya. Itu disclaimer dulu sebelum kita masuk ke konten. Ini sore nih kayaknya udah sampai 7 menit. Gue cuman cas Jesus doang gitu ya. Tapi intinya apa? Ya lu kalau misalnya mau ngoding khususnya untuk orang umum ya memang harus gua kasih tahu dulu gitu ya. Karena lu sama aja shifting pekerjaan kan seperti itu, atau enggak lu lagi mungkin lagi nyari jati diri lu mau jadi apa. Jadi kan gua harus, lu itu harus menemukan strong why-nya dulu gitu loh. Kenapa yang kuatnya itu, alasan yang kuat itu apa gitu. Jangan sampai lu nggak ada alasan yang kuat dan lu cuman karena ya kan karena duit gitu kan. Karena gua nggak ada kerjaan ya, lemah gitu loh. Jadi lu harus tahu dulu karena ngoding itu nggak mudah gitu ya. Ngoding itu nggak mudah. Gua disclaimer lagi, ngoding itu tidak mudah. Jadi memang harus sungguh-sungguh. Nah, di sini kita akan buat software sederhana. Nah, ini sebenarnya lebih untuk testing sih. Kalau gue bikinnya ini di sini untuk testing bahasa Jerman, gitu ya. Mungkin lo bisa bikin nantinya dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Cuman gue memang karena sedang mempelajari bahasa Jerman, jadi gue pakai apa bikin software untuk ngetes bahasa Jerman lu, gitu ya. Jadi di sini halaman pertamanya. Jadi gue nulis nama nama aja gitu ya, gue submit. Nah, ketika di submit di sini ada welcome gitu ya. Welcome namanya yang sesuai tadi di submit apa. Nah, di sini ada menunya. Nah, di sini menunya ada artikel. Nah, kalau di bahasa Jerman artikel itu misalnya kalau di bahasa Inggris gampangnya the gitu ya. Kalau di bahasa Inggris udah misalnya kita bilang objek misalnya the man gitu ya. The man atau enggak the woman atau enggak misalnya the bottle gitu ya. Nah, itu kan cuma the aja artikelnya. Nah, kalau di Jerman itu memang ada banyak gitu ya. Misalnya ada die, das, der, ada den, dem, ada ya ada banyak lah gitu. Ada banyak. Cuman kita konteksnya bukan ke situ. Nah, habis itu juga ada conjugation. Ini contoh aja. Habis itu ada kasus, ada vokabel. Nah, itu nanti kalau misalnya lu pengen bikin
yang bahasa Inggrisnya juga terserah. Intinya di sini gue cuman fokusnya ke strukturnya dan gimana cara linking antara beberapa halaman dan nantinya bikin routing ya, menu-menu yang memang itu dinamis gitu ya. Oke, begitu pula dengan data-data yang disampaikan di sini gitu ya, dimunculkan di sini. Jadi ini sebenarnya kayak kuis sih. Jadi kayak kuis gitu ya. Saya contoh nih, gua kasih contoh aja misalnya yang artikel tadi. Ini gua klik. Nah, kan ini kan masuk ke menu artikel. Nah, di menu artikel itu kalau misalnya kita bahasa itu kan kita ada level-levelnya ya. Kita udah nyampe level beginner, intermediate atau enggak mungkin di level advance gitu ya. Nah, di sini sama di bahasa Inggris juga sama. Nah, ini dari A1 sampai C2. Gua di bahasa Jerman. Nah, contohnya di level A1 yang paling mudah gitu ya. Nah, di sini jawab artikel-artikel di bawah. Kalau bahasa Inggris gampang, the mobile gitu ya, the bottle gitu ya, botol. Nah kalau bahasa Jerman kan enggak, jadi di sini kita disuruh nebak. Ini kalau auto itu depannya apa nih? Misalnya der, di atau das. Nah kalau auto itu das auto gitu kan, richtig artinya benar. Lampe, lampu bahasa Indonesianya. Depannya apa? Kalau bahasa Inggris kan the lamp, udah selesai gitu. Emang pasti the depannya. Nah, kalau ini kan enggak. Misalnya di lampe, richtig. Kalau misalnya salah gimana? Kalau ban itu kan kereta artinya. Nah, kalau das ban, false. Berarti false gitu ya. Artinya salah. Dan di sini juga ada kalkulasinya juga. Lu tadi kan udah benar dua dan barusan salah nih satu nih dari dua pertanyaan gitu. Nah, kalau ban itu artinya apa? Depannya di ban. Nah, kalau uwer apa nih? Uwer itu kan jam. Nah, jam itu apa depannya? Saya der salah nih pasti. Nah, kalau dia itu di. Nah, di richtig. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya benarnya lebih banyak daripada salahnya berarti keluarnya kamu keren banget. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya salahnya itu lebih banyak dari benarnya. Contoh ya. Ini kan harusnya dasbuh nih. Nah, ini gua salahin nih. Tuh. Nggak apa-apa salah dikit, belajar terus aja kan seperti itu ya. Nah, gua salahin lagi sampai 4 tuh. Kamu butuh belajar lagi, ulangi terus. Jadi kalau selisihnya udah 4 nih, selisihnya kan 4 nih, 8 kurang 4 kan 4 ya. Nah, kamu butuh belajar lagi, ulangi terus. Salahnya lebih banyak dibanding benarnya gitu. Jadi intinya ini untuk eh, tujuannya itu untuk bagaimana orang itu merekam gitu ya, mengulang-ulang karena namanya bahasa itu memang harus diulang, harus terus dilatih gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Ini nanti yang lo pelajarin itu kayak gini, gitu ya. Buat aplikasi kuis seperti ini. Nah, itu kan tadi berdasarkan pilihan ganda. Nah, ini berdasarkan input. Nah, misalnya gini, ih bla 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 dikbuh gitu ya. Nah, ini kan kalau tadi kan pilihan lu tinggal klik aja. Nah, kalau ini bentuknya tekstual dan lu nanti harus nge-submit di sini posisinya. Dan ini case sensitif. Misalnya ih kaufen. Ini berarti maksudnya kalau bahasa Inggris apa bahasa Indonesia saya membeli buku gitu ya. Ich kaufen. Kaufennya itu infinitif. Berarti karena ich berarti konjugatifnya kaufe dan harus huruf kecil. Kenapa? Karena kalau di bahasa Jerman itu ini verb ya, gitu ya. Kata kerja. Jadi jangan pakai huruf besar. Richtig benar. Wir bla 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 geben. Kami apa memberi. Geben itu memberi. Ein Advice für deine Mutter gitu ya. Kami memberikan satu bunga Edelweiss untuk ibu lu gitu ya. Mungkin ibunya sakit seperti itu. Nah ini karena depannya wir, geben, jadinya ini sorry ya, gue jadi ngomongin bahasa Jerman. Cuma maksudnya intinya lu ngerti, nanti lu akan bikin kayak gini. Tinggal disesuaikan aja dengan misalnya bahasanya bahasa Inggris nanti gitu ya. Saya wir geben jadi ya geben juga, tapi kalau misalnya gua ubah gebe kan harusnya geben, ini gebe ya false gitu ya, salah. Dan ini increase jadi satu salahnya, harusnya geben juga wir geben. Nah richtig ya. Oke, gua nggak fokus ke bahasa Jerman ya, intinya itu. Oke, kasus. Nah, untuk kasus di sini ada personal pronoun. Nah, ini cuma contoh aja, misalnya bentuk akusatif dari ich mich gitu ya, bentuk akusatifnya gitu kan. Bentuk datif dari s
S berarti apa? Ah, gua lupa. Udah. Oke, ini juga sama posesif artikel. Nominatif maskulin ih, gitu ya. Main. Gitu. Bisa submit. Nah, kan seperti itu. Datif neuter Z apa? Misalnya datif neuter Z. Z berarti ear. Das didider. Didider berarti aduh gua lupa bener. Karena apa nggak ada polanya. Jadi lu harus hafal sih. Nah, didider apa tuh? Berarti iren. Irer. Ah, salah. Di apa gua salah ya? Oh, das dem irem. Oh, oke. Oke, gitu ya. Lanjut ke vocabulary. Itu sama tadi untuk kasus juga pakai inputan gitu ya. Nah, nanti disubmit. Nah, sedangkan kalau ini vocab itu kalau di bahasa Inggris ya vocabulary. Misalnya katakanlah ini kan kaufen artinya buy kalau bahasa Inggris ya. Berarti buy itu bahasa Indonesianya apa? Nanti lu harus di sini ada pilihan ganda gitu ya. Misalnya ada buy artinya membeli, bertahan, mendaftar misalnya gitu ya. Jadi ini eh, kata-kata dalam bahasa Inggris misalnya kalau bikin bahasa Inggris dan dikonvert apa sih bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesianya buy misalnya artinya membeli gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya misalnya sleep gitu ya. Ini kan Slavon itu artinya tidur ya. Misalnya tidur. Nah, bener, sleep kan. Lesen misalnya membaca gitu kan. Nah, ini kan kalau bahasa Jerman lesen, kalau bahasa Inggris membaca read gitu ya. Misalnya di sini munculnya read. Read arti bahasa Indonesianya apa? Misalnya. Nah, kalau misalnya salah nih misalnya membeli. Nah, ini kan false. Nah, ini increase nih salahnya, naik satu. Gitu. Jadi ininya sama gitu ya. Dan nanti di sini juga lu bisa ada apa tentang lu nanti bikin di sini ya tentang lu sebagai developernya dan di sini ada sign out. Nah, kalau sign out itu jadi intinya ke depan sih. Karena kita belum berbasis DB gitu ya. Sorry. Karena kita belum berbasis DB, wah, ini baru muncul. Karena gua nggak berbasis DB tapi semuanya masih manual sih dan gua menggunakan yang namanya async storage gitu ya. Jadi bagaimana yang nama lengkap ini nanti sebenarnya disimpan di async storage itu, asynchronous storage. Jadi nanti ketika masuk ke aplikasi itu tinggal diambil dari asynchronous local storage. Sorry. Jadi gitu intinya. Jadi di video kedua nanti kita langsung masuk ke halaman ini dulu, ke halaman home gitu ya. Lalu kita bikin form ini cuma satu input kok, nggak ribet-ribet. Yang penting lu bisa tahu ini nanti larinya gimana, cara kerja antara misalnya ketika gua submit itu lari kemana dan lain sebagainya nanti lu paham sendiri. Jadi gitu. Oke. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya dari gua. Oke. Semoga bermanfaat.